Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang dari RT 4 RW 3 Paredan, Desa Pakutaman, Kecamatan Ciparai. Usianya 61 tahun. Sudah jelas? Jelas. Ada yang orang Paledam dari sini ada? Ada. Coba tangannya yang orang Paledam. Wah, banyak ya. Ternyata informasi kekayaannya sudah tersebar di seluruh yang namanya di daerah Bandung, di daerah Paledam terutama ya. Nah Bapak, sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak ini datang ke sini itu benar Pak punya keluhan sakit diabetes ya? Itu gimana Pak itu awalnya Pak? Awalnya punya penyakit diabetes, tadinya nggak tahu Pak. Setelah makan jam 10 siang, setelah makan itu langsung ngantuk. Setelah ngopi, rokok, baru tidur 3 jam baru bangun. Baru bangun ngopi lagi. Nggak tahu bahwa itu dampaknya ada penyakit diabetes. Awalnya setelah mungkin perjalanannya harus seperti ini, awalnya kesandung sampai keluar darah tapi nggak keluar. Udah sebulan lebih udah nggak keluar, pas dicabut kukunya mungkin gula darah lagi naik. Ketahuannya gula darah waktu berobat ke Majalaya sampai 450. Dan lagi pula ada luka dalam dan ada penggumpalan darah. Ada kontak. Sampai sekarang juga kontak itu masih ada kerasa tapi nggak seperti ya kemarin-kemarin parahnya. Setelah kesini ada perubahan alhamdulillah. Segera darah juga sampai kerasa alir ke paru-paru ke jantung. Sebelum masih agak kental, ketika udah nggak kerasa alhamdulillah. Setelah kesini ada perubahan. Jadi Bapak Ibu ya punya keluhan sakit diabetes setinggi 450. Itu awalnya Bapak karena dari yang namanya selain dari pola makan itu yang lainnya sih Bapak sering konsumsi apa aja Pak? Sebatas ngopi, kurang lebih ngopi sama ngerokok 45 tahun. Sehari 3 kali atau 4 kali ngopi hitam. Nggak tahu bakal dampaknya seperti ini. Makanya yang punya sependeritaan sama saya yang punya penyakit diabetes, jangan takut, lawan, jangan ada stres. Kalau kita stres, kalau kita gula darahnya naik. Harus tenang. Kita pasrah sama Allah, berdoa, ada jalannya di KHL, jangan takut. Dimanapun yang di luar sana yang punya penyakit diabetes, jangan takut. Cari yang namanya KHL, pengobatan gratis. Penolong KHL, alhamdulillah. Saya juga dikasih tahu sama istri saya, karena saya nggak percaya. Coba Pak terapi, pas diterapi di sini, awalnya Bapak tidak bisa naik ke atas. Setelah diterapi baru sekali, alhamdulillah bisa naik ke atas. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tadinya kan Bapaknya sudah bilang karena dari pertama punya keluhan sakit diabetes dari suka minum kopi dan juga merokok selama kurang lebih 45 tahun Bapak. Kalau boleh tahu itu berarti keluhan sakit diabetesnya sudah berapa lama Pak? Semenjak kurang lebih 11 bulan. Nggak tahu bakal jadi begini. Baru ketahuan. Jadinya ya. Bapak juga tadinya kan ada yang support, ada dekan harus ke rumah sakit. Bapak berpikir, kalau ke rumah sakit tongkos saja kalau berdua, karena itu berapa PP, misalkan 28.000 ya, 28.000 udah aja beli beras. Ya. Bagi orang mampu nggak jadi masalah. Bagi bapak orang mengaku bawa berat, Bu. Ada untuk ongkos, ada untuk berobat, di dapur nggak ada. Jadi pikiran tuh kalang kabut. Ada pengobatan di sini, alhamdulillah. Mungkin ini jalannya dari Allah, jalannya dari istri saya harus ke sini, alhamdulillah. Terima kasih KL, KL jaya terus, jaya terus. Banyak yang membutuhkan KHL di negara Indonesia ini. Cuma Iya, ya betul. Jadi Bapaknya menderita punya, mohon maaf ya Bapak yang saya potong, menderita punya keluhan sakit diabetes selama kurang lebih 11 bulan. Pasti awalnya tidak nyangka karena dari yang namanya faktor pola makan dan juga gaya hidup yang terlalu berlebihan, sehingga Bapaknya wajar terkena yang namanya keluhan sakit diabetes.
diabetes. Ya, diabetes ini adalah adanya luka di area yang namanya pankreasnya tersebut. Ya harusnya kan harus bisa yang namanya menghasilkan hormon insulin, tapi karena adanya kerusakan di area pankreasnya, jadi tidak bisa yang namanya menghasilkan hormon insulin. Karena ada istilahnya itu yang punya kelas diabetes itu suka disuntik insulin. Yang harusnya menjadi tenaga, tapi malah jadi sakit. Makanya wajar Bapak Nanangnya terkena keluar sakit diabetes sampai setinggi 450. Jangan terlalu dianggap yang namanya sepele, Pak. Dari keluar sakit diabetes tersebut bisa menjalar ke area mata, ke area yang namanya apa? Kaki juga bisa, bahkan diamputasi. Yang paling parahnya itu bahkan bisa sampai kematian. Coba Bapak, mohon maaf ya, saya mau perlihatkan ini contohnya, Pak. Sampai ke kaki kan? Tuh, saya pertama awal lihat Bapak Nanangnya ini, saya tanya, Bapak punya keluar sakit apa? Diabetes setinggi 450. Itu tuh buktinya Bapak ya. Coba Bapak, bisa diceritakan Bapak penderitaan punya keluar sakit diabetes sampai menjalar ke area kaki tersebut, gimana sih Bapak penderitaannya? Aduh, susah sekali mau beraktivitas, nggak bisa. Yang takut dosanya sama keluarga tidak bisa menafkahi. Cuma itu. Ini kaki sebelah udah hitam, tapi sekarang alhamdulillah udah lagi kesembuhan jadi normal. Yang paling sulit diabetes ada luka dalamnya, itu yang paling sulit. Nggak boleh luka. Boleh luka sebetulnya alhamdulillah, tapi sekarang yang lukanya tinggal sedikit lagi. Yang masih basah di ujung ibu jarinya tinggal sedikit lagi. Darah juga sekarang dari telapak kaki udah mulai agak mengering. Waktu sebelumnya ke sini banjir di telapak kaki, seperti kita menginjak lumpur. Itu di dalam telapak kaki itu darah nggak naik ke atas, cuma sebatas ngumpul di telapak kaki. Setelah kesini alhamdulillah bisa mengurangi. Alhamdulillah, terima kasih kalian. Amin. Kemudian yang mulia buat Bapak Nanang. Bapak tadi kan buat aktivitas pastinya sangat terganggu Bapak ya. Nah, terus selama 11 bulan nggak bisa aktivitas. Di rumah cuma sebatas diam. Bapak pasar semalam. Malah Bapak juga suka pernah cerita sama istri saya, Mak, Bapak minta maaf, ada kata Bapak pulang duluan, Bapak minta maaf. Jangan sampai ada yang hisap sama Bapak. Istri saya jawab, Pak, kalau Bapak rumah nanti Mak pergi harus jemput, Mak. Insya Allah, Mak duluan, Bapak dijemput sama Mak. Amin, ya Bapak. Amin. Bapak udah putus asa, udah putus pengharapan. Materi tidak punya. Ada jalannya di sini, Allah berikan hamba syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih kalian. Sama pembimbing juga terima kasih ya bagi sebanyak-banyaknya. Semoga bentuk sama Allah kebaikan saudara-saudara sekalian, pada pembimbing semua di sini. Ya, jadi itu sangat terharu membuat Bapak Nanangnya berkaca-kaca punya keluar sakit diabetes itu sampai yang namanya pasrah. Ya, pasrah karena itu kan takutnya dosa, tadi yang dibilang takutnya dosa kepada keluarganya karena tidak bisa menafkahi. 11 bulan coba Bapak Ibu bayangkan menderita keluar sakit diabetes di rumah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, bekerja juga tidak bisa, cari nafkah juga tidak bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Gimana kalau ini menimpa kepada Bapak Ibunya semua? Ya jangan menderita. Ya, pasti kan Bapak Nanangnya juga tidak tahu bakal menderita punya keluar sakit diabetes setinggi ini, separah ini. Bapak awalnya bakal nyangka Bapak punya keluar sakit diabetes seperti ini. Nggak nyangka bakal punya penyakit seperti ini. Bapak juga heran. Berarti diabetes bukan dari faktor keturunan. Sekarang makanan banyak racun. Sekarang dari makanan seperti tidak ada faktor untuk turunan untuk sekarang. Mungkin kalau dulu iya ada faktor dari keturunan. Bapak sendiri tidak ada keturunan dari kakek, dari buyut nggak ada keturunan penyakit diabetes seperti ini. Kok kenanya sama Bapak? Berarti dari faktor makanan. Betul, Ibu ya. Pertama pasti Bapaknya tidak nyangka. Jadi mungkin yang awalnya itu pas saat muda tidak dirasa, tapi kerasanya itu sudah di usia sekarang ini. Ya, Bapak untuk yang namanya Bapak, mohon maaf ya, untuk beribadah ataupun aktivitas yang lainnya itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau beribadah Bapak sebatas tayamum,
Kalau untuk berdiri belum kuat. Bapak yang paling sedih tidak bisa sholat Jumatan, belum bisa. Itu yang paling kadang-kadang suka nangis. Bahkan sholat Jumat belum bisa. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak kalau seperti saya seperti ini, udah 11 bulan. Ekonomi morat-marit, posisi keadaan kontrak. Dari mana itu sehari-harinya? Bapak sebatas pasrah semalam. Mungkin kalau orang kaya mah nggak cerita. Kalau orang menengah seperti bapak ini sebatas bisa menjerit sama Allah. Cuma itu. Cuma yang punya penyakit seperti bapak ini jangan putus asa, harus semangat hidup. Jangan takut saya yang namanya penyakit diabetes. Allah menciptakan 1000 penyakit, pasti ada 1000 obatnya juga, cuma belum ketemu. Mungkin di KHL ini yang bisa menyembuhkan untuk yang Ya, jadi bapaknya pun punya keluhan dan menderita penyakit seperti ini, tapi tetap memikirkan yang namanya keluarganya. Ya, tapi itu bapak kalau suatu saat itu anaknya juga gimana sih pak respon keluarga tentang bapaknya mempunyai keluarga seperti itu tuh gimana pak responnya? anak istri sebatas mengeluh, sebatas bisa mendoakan. Alhamdulillah sudah bisa mendoakan juga. Semoga menyelesaikan dari alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selesai bersama selesai. Semoga terima amal ibadah. Semoga Ya pasti sangat mendukung tentang yang namanya kesehatan bapaknya tersebut ya Om ya. Terus bapaknya dulu kan menderita selama kurang lebih 11 bulan di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain. Dulunya sih bapak kalau boleh tahu upaya pengobatannya dulu pernah kemana aja? untuk pengobatan ditotok darah udah 4 kali diambil darah yang kotor. Sekali ditotok kurang lebih 1 botol aqua yang kecil, saudara. Pertama di totok tuh seperti ada minyak di darah itu. Itu katanya Pak ada gula darah. Pak juga belum percaya. Jadi cek kesehatan di Majalaya, ternyata dikasih dicek darah gula darah ternyata 450. Udah 4 kali di totok darah, berarti 4 botol aqua. Tapi dan itulah. Ada lagi sekarang juga kalau untuk buang air besar ke WC kalau jongkok ini agak sulit soalnya di lutut ada penggumpalan darah yang tidak naik. Ke dokter udah 2 kali, dokter yang di sini yang begitu. Oh soalnya bapak sekarang udah nggak mau lah konsumsi obat kimia, udah nggak mau, pakai herbal. Ya kebanyakan sih yang dengar pakai obat kimia gitu lah. Makin takut aja bapak gitu sudah ada pakai herbal. Makanya saya bapak pesen yang punya penyakit diabetes jangan takut, usaha, jangan takut, berdoa lah semua, jangan kesini. Maaf Bapak ya, untuk konsumsi obat Bapak seharinya itu harus mengkonsumsi berapa butir obat sehari? Kalau yang pertama obatnya dari Cilacap yang namanya Canamak Beratas itu 1 botol itu 50 butir, harganya 300.000 untuk 8 hari udah habis 8 botol. Untuk luka pengiring, luka dalam. Sekarang dibantu sama propolis udah hampir habis 2 botol. Kemudian dibantu sama di sini, ya alhamdulillah ada perubahannya banyak sekali. Tepuk tangan meriah buat Bapaknya. Jadi upayanya sudah cukup banyak ya Bapak Ibu yang harus juga konsumsi obat. Tapi Bapak setelah yang namanya mengkonsumsi obat tersebut ada ngerasa perubahan atau enggak Pak? Kalau untuk pengeringnya memang ada. Sekarang posisi untuk yang luka dalam alhamdulillah udah kering. Tinggal yang di bawah ibu jari masih agak basah di ujungnya, tapi di dalam basahnya gitu.
masih ada sedikit-sedikit sisanya ya Bapak Ibu ya. Tapi semoga saja dengan datangnya Bapak anaknya datang ke KL sini itu bisa cepat-cepat disembuhkan. Amin amin ya Rabbal alamin. Tadi kan Bapak diajak sama istrinya datang ke sini ya. Nah, dikasih tahu sama istri dan Bapak, alhamdulillah sekarang terapi di sini sudah berapa lama? Di sini sekarang udah mau maju 6 kali di sini sekarang. Selama 6 hari, kira-kira masih baru atau tidak? Masih baru Bapak Ibu ya? Nah Bapak, selama 6 hari di terapi di sini, kalau boleh tahu itu pasti Bapak awal-awal merasakan hal yang gak enak. Reaksi namanya itu Pak. Ya, reaksinya Bapak apa yang Bapak rasakan? Udah 2 kali, baru yang ketiga kalinya kalau untuk sakit badan memang nggak ada. Tapi untuk yang BAB, kalau BAB itu keluar busa kayak busa gitu kan. Berbusa gitu. 2 kali ya udah sampai sekarang nggak ada lagi sakit badan yang merasakan sedikit tapi mungkin itu ada reaksinya mungkin ya. Coba Ibu ya. Jadi reaksinya itu badannya pegel-pegel dan juga maaf itu BAB-nya yang berbusa, pegel-pegel ya, reaksinya pegel-pegel. Itu Bapak kira-kira pas awal-awal Bapaknya merasa takut nggak terkena yang namanya reaksi tersebut? Awalnya sih takut, tapi kan rekan-rekan ada yang kalau kita petik diabetes, gini bisa diamputasi. Cuma Bapak kita keyakinan, ya Allah, saya nggak tahu sampai anggota tubuh kami ada yang hilang. Itu pun apapun, tadinya kami utuh dilahirkan ke alam dunia. Saya minta untuk kembali, minta sehat kembali, tadinya sehat, minta kembali sehat kembali. Di sini bapaknya sangat benar-benar berjuang ya Maya, tidak putus asa untuk yang namanya hidup sehat. Nah kasih begini bapak kan diajak oleh istrinya ya Pak ya, kan bapaknya ini awalnya nggak percaya. Kenapa Pak nggak percaya KHL asal yang pertamanya Pak? Tadinya bertentangan sama saya pernah terapi di Jawa. Iya. Dia punya penyakit lambung sama darah tinggi sama kolesterol, sekarang dia alhamdulillah sehat. Makanya dia nyuruh bapak untuk terapi KHL ini. Jadi benar-benar bukan istrinya di sini diajak, namanya di sini istrinya ada bapak, mamanya ada. Oh di rumah. Di rumah, tapi yang tersiang Pak, misalnya ya. Atau gimana Pak, suka terapi Pak? Kalau di KHL enggak. Belum ya Pak ya, tapi luar biasa istrinya ya Pak, berkat istrinya luar biasa Bapak Ibu, bapaknya alhamdulillah bisa datang ke KHL ini sehingga bapaknya sekarang sampai sekarang sudah ada perubahan. Tepuk tangan yang beri Bapak Ibu. Coba Ibu bayangkan, ini kan istrinya baik banget Bapak, baik, peduli ke bapaknya ya Pak ya, sehingga mengajak yang namanya di sini bapaknya, maka ketika bapaknya baik, istri juga akan baik sehingga mengajak bapaknya datang ke KHL dan benar-benar luar biasa. Coba bayangkan kalau bapak nggak ke sini, bagaimana sekarang bapak? Mungkin bapaknya putar ya Pak ya, masih parah, masih ada lukanya seperti ini, kemudian bapaknya masih lemas, bisa naik tangga. Tapi karena luar biasa pertolongan Allah itu sangat luar biasa, lewat perantara istrinya bapaknya datang ke KHL, senang banget Bapak. Untuk semangat hidup bangkit kembali. Wah, ada semangat hidup ya Pak ya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Berarti istrinya baik nggak Bapak Ibu? Peduli nggak? Saya ada suami tidak? Walaupun belum diterapi, walaupun belum Bapak Ibu, insya Allah nanti juga akan kesini Ibu. Saya yakin melihat ini suaminya di sini sembuh ya Pak ya. Bayangkan namanya itu, makanya ketika istrinya baik, doakan apa Ibu kepada ibunya, namanya siapa? Bapak istrinya? Ibu Nini, semoga Ibu Nininya sehat selalu, amin. Panjang umurnya, semoga disehatkan penyakitnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, karena Mama lagi di rumah, ada ucapan terima kasih kepada Mama di rumah Pak. Ma, terima kasih banyak. Semoga aman ibadah di masa lalu. Amin. Ini datang ke sini mana ya Pak ya? Insya Allah. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu ya Pak ya. Nah berarti inilah pentingnya kita ini mengajak teman baru Bapak Ibu. Bayangkan berapa orang yang bahagia, 1
pun saja ini luar biasa kebahagiaannya. Apalagi 2 orang yang kita ajak, 3 orang, 4 orang. Maka di bapaknya pun karena ingin menjadi orang baik, kemarin mengajak Bapak Asep ya Pak ya. Iya. Bapak Tatang, Bapak Asep Tatangnya ke sini, bayangkan Bapak Ibu. Iya, Bapak Asep nggak melihat. Kemudian yang namanya stroke, karena bapaknya sependeritaan dengan Bapak Tatangnya. Ini bapaknya nggak mau menjadi orang yang sehat sendiri, makanya mengajak Bapak Tatangnya supaya untuk hidup sehat. Tepuk tangan yang mulia. Terima kasih Bapak ya sudah mengajak Bapak Tatangnya. Kenapa Pak ngajak Bapak Tatang Pak? Kami merasakan sakit itu seperti ini, menderitanya walaupun beda penyakit, tahu dia kasih terus bapak dia baca betul bersama menderita lah, karena tidak bisa berarti wanita itu walaupun dia nanti buat apa kalau kasih sakit berat begini mah, nggak ada artinya, buat apa uang bagi pribadi bapak, buat apa kita hidup serahkan lah, nggak ada yang dibawa meninggal, nggak ada. Kekayaan nggak ada di bawah yang meninggal. Bapak cuma bisa mengucapkan terima kasih sama grup keluarga yang udah kasih biaya untuk obat. Terima kasih semua di semua. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, semoga Bapak juga kita doakan. Kamu udah manja Bapak Tatang, Bapak ini wajar mak kesembuhan ini karena bapaknya ini udah mak rutin, nggak takut reaksi, ditambah mengajak orang baru. Datang ke sini kan itu Bapak ada reaksinya itu apa berbusa, apalagi kalau reaksinya Pak pegel badan. Kalau pegel di punggung ada. Pertamanya, ya. Takut tak pertamanya? Oh enggak. Enggak. Seperti yang sebelumnya ke sini juga minum propolis, iritasinya kan 4 hari. Iya. Ini panas sama gatal. Iya. 4 hari. Nah, gatal-gatal ya Bapak ya. Tapi nggak takut, terus aja terus lihat. Wah, tepuk tangan yang buat bapaknya. Bapak Ibu, di sini ada nggak yang reaksinya sama gatal-gatal? Ada. Ada. Sampai pegel ada nggak Mama? Ada. Itu mohon maaf, bukan gatal-gatal karena alat terapinya. Kan kita ini minum obat tiap hari dulu. Kan kita tiap hari dulu minum yang namanya makanan yang tidak bagus. Seperti minuman saya minum air putih, makanan saya makan rebus. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, itu semuanya racun. Bila berlebihan, maka timbullah penyakit. Di terapi di sini keluar keringat Bapak Ibu. Keringat itu bukan keringat biasa. Kan kita biasanya kalau berkeringetan berolahraga, dia nggak mau olahraga, ada keringetan. Di sini cuma tidur, keluar keringat. Nah itu keringat keluar karena keringat penyakit, racun, bahasa kedokterannya toksin keluar Bapak Ibu. Karena keluar lewat lubang pori-pori, bergesekan, berkontraksi, maka timbullah sensasi gatal-gatal. Itu bagus karena racunnya sudah mulai keluar. Karena Bapak Ibunya mau sehat. Bapak ada reaksi gatal-gatal seperti bapaknya, jangan takut. Siap Bapak Ibu? Ada gatal-gatal takut jangan. Jangan. Bapak Ibu itulah pertanda kita akan sembuh. Tepuk tangan yang meriah. Pak, hingga akhirnya kesini datang hari ya Pak ya. Gimana Pak perubahannya selain kakinya ini kaki itu gimana Pak kakinya? Alhamdulillah itu kalau berubah. Tadinya hitam kan dari itu sudah tahu lah hitam. Sekarang alhamdulillah bisa sama lagi. Wah, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan itu hitam karena benar darah Bapak ini nggak mengalir ke atas. Karena pelan-pelan dirasakan darinya di KHR, bapaknya mulai ini katanya hitam sebelah Bapak Ibu. Sekarang lihatin mak, kanan kiri sudah mulai warnanya sama. Karena darahnya keduanya lah lancar. Apalagi Pak perubahannya, katanya bisa naik tangga sekarang Pak. Alhamdulillah bisa. Emang tadinya gimana Pak Mas? Pak itu sebelum kesini jalan kaki jarak 20 meter tujuannya misalkan jarak 100 meter. Iya. Udah nggak mampu. Bapak mau jalan ke makam anak orang tua, jarak 20 meter Udah nggak kuat. balik lagi. Tapi sekarang pas 6 hari Pak. Tapi sekarang udah 4 hari bisa jalan, kemana bisa. Masya Allah Bapak Ibu inilah. Apalagi Pak perubahannya Pak apalagi? Napas juga udah agak darah sekarang. Kalau dulu gimana Pak? Gitu Pak. Darah kan semua jatuh. Iya. Jadi napas sesak. Sekarang alhamdulillah darah ngalir tapi masih kerasa ada ngalir terus darah. Mungkin masih ada pengentalan. Betul. Belum sempurna. Iya. Karena ada ini baru proses perubahan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Penyakitnya hampir setahun Bapak Ibu, hampir Bapak Ibu ya. Tapi baru 6 hari ada perubahan. Ini bukan sembuh tapi awal kesembuhan. Jika mau sembuh Bapak Ibunya total
semuanya, maka kedah rapina rutin karena seadanya itu kebutuhan kita makan tiap hari, nafas tiap hari, pakai acuh tiap hari. Ketika sakit tadi benar bapaknya bilang, baju semahal apapun itu tidak akan cocok, uang sebanyak apapun tidak akan yang nanti bisa dipakai apa-apa. Tapi ketika sehat Bapak Ibu, itu semuanya walaupun kita uangnya biasa aja, bajunya juga nggak bagus, akan kelihatan kita ini seperti orang yang kaya karena kita ini kaya akan hati yang benar-benar membuat tubuh kita ini sehat. Nah, kalau mau sehat setiap hari sampai seumur hidup, terapi juga harus terus terapi sampai selama-lamanya ada di KHL Ciparai ini. Tepuk tangan ya Pak, senang banget, senang Bapak ada perubahan. Wah, bukan 1000 kali senang lah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Di sini diobat lah Bapak, Di sini tidak dikasih obat, disuntik, tidak dioperasi, disuntik, diapain di sini Pak? atas cuma tiduran. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Bapak kan kemarin alhamdulillah ada Mr. Son, Mr. Kim, istrinya, ada ucapan terima kasih kepada beliau orang-orang yang sangat hebat. Bapak mengucapkan terima kasih sama Mr. Son dan Mr. Kim, Mr. Lee. Bapak banyak mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Semoga diberi kesehatan sama Allah, di bangsa Allah diberi kesehatan dan diberi rezeki berlimpah.